Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lu Arif Trimani dengan NIM 258191002. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan papermill di dunia akademik. Pertama-tama ada baiknya jika kita mengetahui apa itu papermill. Adapun definisi papermill dari berbagai sumber yang saya dapatkan, yang pertama, papermill adalah organisasi yang bersifat curang dan menghasilkan uang dengan menulis manuskrip palsu serta menawarkan posisi kepenulisan untuk dijual kepada pelanggan akademik. Yang kedua, papermill merupakan organisasi yang berorientasi pada keuntungan, tidak resmi dan melanggar hukum yang memproduksi dan menjual manuskrip yang dibuat-buat atau dimanipulasi sehingga menyerupai penelitian asli yang sah. Yang ketiga, papermill adalah organisasi tidak resmi dan tidak sah. Papermill dapat menjual template, manuskrip atau penelitian, hipotesis penelitian, data penelitian yang dibuat-buat atau bahkan penulisan seluruh makalah penelitian yang telah melalui proses review yang curang. Jadi dapat disimpulkan, papermill adalah organisasi tidak resmi dan ilegal yang berorientasi pada keuntungan, yang menyediakan manuskrip palsu, data penelitian yang dimanipulasi, atau layanan kepenulisan dan penelitian meragukan lainnya kepada pelanggan akademik sehingga mengancam integritas penelitian. Adapun beberapa ciri-ciri dari papermill ditunjukkan pada tabel berikut. Yang pertama yaitu papermill sering menggunakan template atau pola yang sama dalam judul, struktur, format, maupun diagram. Yang kedua, papermill dapat menggunakan staf yang tidak sesuai dengan topik penelitian. Yang ketiga, permintaan untuk penambahan penulis baru setelah naskah diterima atau direvisi. Yang keempat, DOI yang tercantum tidak terhubung ke artikel manapun. Yang kelima, publikasi tidak terindeks dalam basis data manapun, misalnya seperti Scopus, Web of Science, atau database akademik lainnya. Dan yang keenam adalah alamat email para penulis tidak sesuai dengan alamat email institusi. Selanjutnya adalah kasus papermill. Informasi terkait kasus ini saya dapatkan dari website Retraction Watch yang menyeret seorang dekan yang bernama Yasser Fakhri Mustafa dari Fakultas Farmasi Universitas Mosul, Irak. Kecurigaan terhadap Yasser Fakhri Mustafa bermula dari lonjakan publikasi yang tidak wajar. Dari tahun 2008 hingga tahun 2019, Mustafa umumnya hanya publikasi jurnal itu 1-2 artikel atau bahkan tidak sama sekali. Tetapi pada tahun 2022, ia berhasil menerbitkan 120 artikel. Tentu ini merupakan sesuatu yang mencurigakan. Sehingga jurnal-jurnal terkait dengan Mustafa sebagai penulis dicek dan ternyata ada yang melanggar etika penelitian. Berikutnya adalah beberapa jurnal yang telah ditarik kembali. Yang pertama adalah jurnal dari Analytical and Bioanalytical Chemistry dengan judul Recent Advance on Application of Immunossensing System Based on Nanomaterial for CA15 in Breast Cancer Biomarker Detection. Editor telah mencabut artikel ini karena hasil investigasi dari penerbit menunjukkan adanya bukti manipulasi kepenulisan. Kontribusi dari beberapa penulis yang tercantum tidak dapat diverifikasi sehingga editor tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap isi artikel tersebut. Dapat dilihat di sini dari autor dan afiliasinya ada beberapa penulis yang tidak sesuai dengan topik penelitian seperti Maria J. Catalona Valencia, yaitu dari College of Business Administration, dan juga Rumi Dias dari School of Business and Administration, di mana kedua orang ini memiliki rumpun ilmu yang tidak sesuai dengan isi artikelnya atau jurnalnya. Dan di sini juga dapat dilihat pada penulis pertama itu juga menyeret seorang dosen dari Indonesia yaitu Ika Kustia Oktavianti dari Lambung Mangkurat, Universitas Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Selanjutnya adalah dari Journal of Alloys and Compound dengan judul An Efficient and Durable Functional
tin oxide CN3 toward electrical water splitting. Koautor dimanipulasi secara tidak semestinya antara waktu pengiriman naskah awal dan waktu pengiriman naskah revisi. 6 penulis bersama dalam naskah asli telah diganti oleh 6 penulis lain dalam versi revisi tanpa mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Elsevier. Di sini juga jurnal ini adalah mengangkat tentang elektrolisis air untuk mengatasi krisis energi dunia, di mana penulis pertamanya yaitu dari Department of Mechanical Engineering, sedangkan Mustafa sendiri merupakan dari Fakultas Farmasi, yaitu dari rumpun ilmu yang sangat jauh dari artikel yang dipublish. Selain itu, artikel ini juga merupakan menggunakan metode studi eksperimental, tapi autornya berasal dari banyak sekali negara. Lalu, adapun dari jurnal NDVI dengan judul Advanced Binder Free Electrode Based on Copper Cobalt Oxide Nanowires Coated with Polypyrrole Layers as a High Performance Non-Enzymatic Glucose Sensing Platform. Dalam jurnal ini, citasi yang digunakan tidak sesuai dengan topik dan juga editor tidak dapat memverifikasi original autornya karena seperti jurnal sebelumnya ada beberapa autor dengan rumpun ilmu yang tidak sesuai dengan topik dari jurnalnya, yaitu dalam jurnal ini dari Department of Botany dan juga Department of Environmental Science. Selanjutnya, jurnal-jurnal dengan Mustafa sebagai penulis akan terus dilakukan investigasi untuk mengetahui, untuk memastikan apakah ada pelanggaran etika lainnya yang dilakukan atau tidak. Selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan dari paper mill. Tentunya ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari paper mill ini, diantaranya yang pertama, merusak reputasi serta kredibilitas penerbit. Yang kedua, penyebaran penelitian yang tidak dapat dipercaya sehingga menghambat kemajuan ilmiah di berbagai bidang. Lihat sebelumnya ada banyak jurnal-jurnal dengan judul yang sangat menarik yang jika penelitian tersebut dilakukan dengan benar dan sah tentunya akan dapat berkontribusi pada kemajuan ilmiah, tapi karena penelitian tersebut dari paper mill yang datanya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga pastinya akan menghambat kemajuan ilmiah di berbagai bidang. Yang ketiga, riwayat akademik penelitian yang dapat berprestasi padahal tidak layak. Lalu yang keempat, mengurangi kepercayaan terhadap publikasi ilmiah. Lalu ada pun strategi untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas paper mill ini. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan para editor jurnal dan staf editorial mengenai aktivitas paper mill serta cara mengidentifikasinya sebelum publikasi. Yang kedua, berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran tentang paper mill. Dan yang ketiga, memberikan informasi tentang paper mill dalam pendidikan bagi mahasiswa dan penelitian mengenai integritas publikasi dan pelanggaran etika penelitian. Selanjutnya ada pun referensi yang saya gunakan sebagai berikut. Sekian penjelasan terkait dengan paper mill yang dapat saya sampaikan. Saya berharap melalui penjelasan ini dapat meningkatkan pengetahuan kita terhadap paper mill dan juga dapat menghindari publikasi paper mill khususnya di lingkungan akademik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.